Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai sumber referensi kredibel serta tutorial cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk membuat daftar pustaka. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bella Rosadlima Kuntarako, NRP 50142110009 dari Departemen Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Dian Delia Rizky, NRP 50052111024, Departemen Biologi. Perkenalkan, nama saya Sakinaya Marmadan, NRP 5011211131 dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Perkenalkan, nama saya Alvina Isna Yuniar dengan nomor NRP 5014211059 dari Departemen Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Wisanggeni Hermawan, NRP 5005211072 dari jurusan Biologi. Tujuan dari video ini untuk memberikan informasi tentang pentingnya mencari sumber referensi yang kredibel dalam penulisan karya ilmiah. Video ini juga berisi tentang cara mencari sumber referensi yang kredibel serta bagaimana praktik mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Manfaat. Video ini dapat bermanfaat bagi orang yang mengalami kesulitan dalam mencari sumber referensi yang kredibel serta masih belum paham tentang penggunaan aplikasi Mendeley untuk penulisan daftar pustaka sebuah karya ilmiah. Apa itu sumber referensi yang kredibel? Sumber referensi kredibel adalah sumber referensi yang memuat informasi pendukung digunakan untuk penulisan karya ilmiah berdasarkan fakta dan dapat dipercaya kebenaran ilmu di dalamnya. Dalam penulisan karya ilmiah, sumber referensi dapat ditemukan di buku atau media online. Karena era yang sudah modern seperti ini, kebanyakan orang cenderung menggunakan media online untuk mencari referensi. Namun, sebagai seorang yang memiliki pengetahuan yang baik, hendaknya mencari sumber referensi yang kredibel atau dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Referensi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah tidak boleh sembarangan mengambil dari internet saja. Kita harus cermat-cermat dalam memilah-milah. Selanjutnya ada kriteria sumber referensi yang kredibel. Yang pertama, berasal dari sumber yang jelas seperti di Google Scholar atau website yang memiliki domain misalnya ac.id, domain akademik atau domain pemerintah. Yang kedua, dapat dipercaya karena referensi yang berasal dari website dapat kita jadikan sebagai acuan untuk menambah pengetahuan dalam penulisan karya ilmiah, serta sudah pasti kebenaran informasi yang ada di dalamnya dapat dipercaya. Yang ketiga adalah dapat dilacak. Sumber referensi yang ada dapat dilacak dan tercatat pada situs PISN atau EISN International Standard Serial Number dan International Standard Book Number. Yang keempat, dapat dipertanggungjawabkan isinya dan diterbitkan oleh lembaga resmi, serta minimal jurnal yang digunakan diterbitkan 10 tahun dari sekarang. Yang kelima adalah penulis merupakan seorang yang ahli dalam bidangnya karena dengan begitu penulis sudah memiliki pengalaman yang lebih banyak terkait dengan jurnal yang dibuat. Pentingnya sumber referensi kredibel. 1. Agar dapat memperkuat argumentasi. 2. Menghindari plagiarisme. 3. Menghargai karya orang lain. 4. Memberikan informasi baru kepada pembaca. Di sini saya akan menjelaskan tata cara mencari sumber referensi yang kredibel. Bisa di web-web yang telah diakui atau bisa juga menggunakan Google Scholar. Di sini saya menggunakan Google Scholar. Pertama, bisa dengan mengunjungi Google Scholar untuk mendapatkan jurnal atau jurnal yang kredibel. Langsung saja ketikkan kata kunci pada Google Scholar dan akan muncul opsi-opsi jurnal. Yang kedua, pada baris pertama dari setiap hasil memberikan judul dokumen, misalnya artikel, buku, bab, atau laporan. Baris kedua memberikan informasi bibliografi tentang dokumen secara berurutan, penulis, jurnal, atau buku yang muncul, tahun penerbit, dan penerbit yang biasanya digunakan untuk daftar pustaka.
Yang ketiga, di paling kanan entry adalah opsi yang langsung untuk mendapatkan teks lengkap dokumen. Dalam contoh ini, Google juga telah menemukan PDF yang tersedia untuk umum dari dokumen yang telah dihosting di ScienceDirect. Jadi langsung saja klik untuk mendapatkan format PDF jurnal tersebut. Yang keempat, di bawah cuplikan teks atau abstrak menunjukkan artikel lain yang telah mengutip sumber ini. Ini adalah cara yang baik untuk melacak penelitian yang lebih baru yang telah merujuk artikel ini, dan kedua, fakta bahwa penelitian lain yang mengutip dokumen ini memberikan kredibilitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu aplikasi Mendeley. Mendeley adalah suatu perangkat lunak software yang dikembangkan Elsevier yang berfungsi untuk mempermudah dalam melakukan sitasi dan referensi dalam suatu dokumen. Kemudian ada beberapa fitur yang dapat digunakan, seperti 1. Ekstraksi detail dokumen dari paper ke dalam database referensi. Yang kedua adalah pengelolaan referensi yang efisien dengan menyediakan live full text search terhadap seluruh paper dalam database. Yang ketiga adalah berbagi pakai sebagian atau semua dokumen pada database dengan pengguna lain, serta sinkronisasi pustaka referensi dengan data yang tersimpan di server web di Mendeley. Yang keempat adalah memungkinkan penulisan sitasi maupun daftar pustaka secara otomatis berdasarkan database Mendeley. Itu tadi adalah fitur utama yang ada di Mendeley. Selain itu, ada beberapa fitur tambahan seperti 1. Backup online terhadap database referensi. 2. Statistik database referensi yang berguna untuk mengetahui ketertarikan peneliti lain terhadap dokumen yang sudah tersimpan di server. Yang ketiga, Research Network yang dapat digunakan untuk melacak publikasi dari kolega kita, partisipasi dalam konferensi, penghargaan, dan informasi lain yang dapat membantu kita mencari peneliti lain yang memiliki ketertarikan yang sama terhadap suatu bidang penelitian. Dan yang keempat adalah sistem rekomendasi yang dapat memberikan saran mengenai paper-paper lain yang terkait dengan referensi yang sudah tersimpan pada database. Selanjutnya, lalu bagaimana cara mengelola referensi ke dalam Mendeley? Yang pertama ialah menambahkan referensi dari file PDF yang sudah ada. Jalankan aplikasi desktop Mendeley, lalu drag and drop file PDF ke dalam jendela utama Mendeley, lalu Mendeley akan menempatkan informasi kepustakaan file tersebut dan menambahkan record data untuk pustaka. Selanjutnya adalah menambahkan referensi secara manual. Jalankan aplikasi desktop Mendeley, dari menu File, pilih Add Entry Manually, lalu pada kotak dialog yang tampil, pilih tipe item seperti book, artikel, atau yang lain, lalu masukkan informasi kepustakaan dalam field yang dibutuhkan, lalu klik tombol Save jika sudah selesai. Yang ketiga ialah mengorganisasikan referensi. Pada panel sebelah kiri dari jendela desktop Mendeley, klik All Documents, lalu klik tombol Create Folder. Sebuah folder baru akan muncul di panel kiri. Lalu berikan nama folder, tambahkan file ke folder tersebut dengan cara drag and drop record data dari panel tengah ke icon folder pada panel kiri. Lalu untuk melihat record data dalam sebuah folder, klik pada icon folder tersebut. Yang keempat ialah menambahkan sitasi di dalam dokumen. Pertama, jalankan aplikasi desktop Mendeley. Pada menu Tools, pilih Install MS Word atau Microsoft Word plugin atau Install OpenOffice plugin. Lalu ikuti instruksi yang tampil pada layar untuk menginstal plugin. Buka aplikasi Microsoft Word atau OpenOffice Anda sekarang. Seharusnya Anda melihat beberapa tombol tambahan Mendeley pada toolbar. Buat dokumen baru atau buka dokumen yang sudah ada. Posisikan kursor ke bagian yang akan ditambahkan sitasi. Klik tombol Insert Citation pada MS Word. Lalu sekarang, pilih sitasi yang ingin Anda tambahkan menggunakan pop-up search box atau dalam Mendeley Desktop dengan mengklik tombol Send to Word. Sebuah sitasi akan muncul dalam dokumen Anda. Lalu yang kelima adalah membuat grup.
Di sini Anda dapat membuat grup untuk berbagi pustaka referensi Anda dengan yang lain. Yang pertama ialah jalankan aplikasi desktop Mendeley, lalu klik tombol create group, lalu berikan deskripsi grup Anda dan pilih pengaturan privasi grup, tambahkan rekod data referensi ke folder grup dengan cara drag and drop file. Lalu yang keenam ialah membuat bibliografi. Yang pertama, jalankan Microsoft Word Anda dan buka dokumen yang berisi citasi Anda. Lalu gunakan menu Citation Style untuk menentukan format bibliografi dan citasi Anda. Klik tombol Insert Bibliography, dan selanjutnya ialah bibliografi dengan format yang baik disisipkan ke dalam dokumen Anda. Dan yang terakhir, sinkronisasi pustaka atau library Mendeley. Sinkronisasikan pustaka Anda sehingga Anda akan melihat record data yang sama dalam Mendeley versi desktop dan versi web. Untuk mensinkronkan record data Anda, klik tombol Sync Library dalam aplikasi desktop Mendeley. Setelah mengumpulkan semua referensi untuk proyek Anda di Mendeley, Anda dapat memasukkan kutipan ke dalam plugin di Microsoft Word. Sekarang saya akan menunjukkan cara menggunakan kutipan yang Anda sudah mengumpulkan di Mendeley dan memasukkannya ke Microsoft Word. Langkah pertama adalah menginstal plugin Mendeley untuk Microsoft Word. Langkah kedua adalah memilih tab referensi di atas di sebelah kanan tab layout. Setelah Anda tekan, seharusnya ada Mendeley Site-O-Matic. Langkah ketiga adalah menempatkan kursor Anda di tempat yang Anda inginkan kutipannya. Dalam hal ini, saya memasukkannya ke dalam kotak abu-abu yang bisa Anda lihat. Kemudian, pilih kotak Insert Citation dan akan muncul kotak yang berkata Search by Author yang di bawah foto pertama. Itu adalah kotak yang dimunculkan plugin Mendeley saat menekan kotak Insert Citation. Langkah keempat adalah menekan tombol Go to Mendeley untuk membuka aplikasi desktop di mana kutipanmu berada. Setelah itu, pilih kutipan yang Anda inginkan dari daftar referensi Anda dan tekan tombol Cite untuk mengirimkannya ke dokumen Microsoft Word. Kutipan yang seperti di foto tersebut yang seharusnya muncul di dokumen Anda. Tempat Anda meletakkan kursor sebelum Anda menekan tombol Insert Citation sekarang seharusnya memiliki kutipan yang Anda pilih tadi.